Cerita dimulai ketika seorang gadis memanggil pedang di depan kuil. Musuhnya tiba-tiba menyerang dari dalam kuil dengan jaring yang berhasil dia hindari. Laba-laba musuh terus melawan gadis itu, mendorongnya ke sudut, sehingga dia memanggil kekuatan roh api dan menggunakannya untuk membakar laba-laba. Namanya adalah Hayano. Dia bergabung dengan dua temannya, yaitu Yukari dan Nanase Kami. Kemudian melihat seorang anak laki-laki bernama Kanagi Kazuma diundang ke pertemuan. Ternyata pemilik rumah juga mengundang seorang paranormal bernama Yuki yang tampaknya tidak nyaman berada di sekitar Kazuma. Pemiliknya menjelaskan bahwa selama mereka berhasil melatih roh di mansionnya, dia tidak peduli dengan hubungan masa lalu mereka. Ketika roh tersebut menunjukkan dirinya, Yuki dengan cepat melempar bola api ke arahnya. Tetapi itu mengirim serangan kembali 10 kali lipat dan menghancurkan bangunan sebagai hasilnya. Setelah melihat kekuatan makhluk itu, pemilik memohon Kazuma untuk mengalahkannya. Berapapun biayanya, dia adalah kekuatan kemenangannya untuk menghentikan pembakaran. Setelah itu dia mengalahkan roh dengan memotongnya menjadi potongan menggunakan tebasan angin. Di rumah Ayano belajar dari ayahnya, Kazuma sepupunya yang dibuang dari klan telah kembali, tetapi dengan nama yang berbeda, Yagami Kazuya. Di malam hari seseorang menyelinap ke mansion dan membunuh beberapa anggota keluarga karena dendam. Keesokan harinya mereka memulai penyelidikan pada mayat, tetapi tidak tahu siapa pembunuhnya. Ayano menyimpulkan bahwa pembunuhnya pasti Kazuma dan meminta izin untuk membunuh. Namun ayahnya tidak ingin dia mengambil tindakan karena tidak ada bukti yang memberatkannya. Dia diam-diam mengikuti Singo dalam perjalanan untuk menangkap Kazuma. Dalam perjalanan mereka, Ayano dipisahkan dari grup oleh penghalang. Dia panggil Fireblade miliknya untuk memaksanya keluar, tetapi terbukti sia-sia. Sementara anak laki-laki bertemu Kazuma di lokasi konstruksi. Ketika mereka bergerak untuk menyerangnya, dia membuat mantra mereka meledak sebelum mereka meluncurkannya. Pada saat yang sama, anak laki-laki diserang oleh roh angin dan terbunuh. Ketika Ayano tiba di tempat kejadian, dia segera menyerang Kazuma. Saat melihat mayat, dia mencoba menjelaskan bahwa dia bukan pembunuhnya. Tetapi Ayano dibutakan oleh amarah. Dia akhirnya mendengarkan ketika dia dikuasai oleh kemampuan anginnya. Keesokan harinya Kazuma menerima telepon dari ayahnya yang bernama Jenderal meminta pertemuan. Saat itu dia mendapat kilas balik dari ketika ayahnya, kepala keluarga utama, membuangnya karena gagal untuk mengalahkan Ayano yang jauh lebih muda darinya. Pada malam hari mereka bertemu di lokasi yang telah diatur. Tetapi kemudian Kazuma menantang Zenmah untuk berduel. Serangan Kazuma menggunakan bilah anginnya, tetapi Zenmah menangkis setiap serangan tanpa usaha sama sekali. Zenmah memulai serangannya pada Kazuma yang berhasil keluar tanpa cedera. Meskipun dengan usaha maksimal saat Zenmah menyerang lagi, Kazuma menggunakan trik ledakannya, yang sayangnya tidak berhasil. Bahkan dengan perbedaan yang jelas dalam kekuatan, Kazuma tetap sombong dan bangga sehingga agenda mulai menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Dia menyiapkan teknik api biru sinan yang dikenal sebagai teknik paling kuat dari klan Kanagi. Kazuma juga menjadi serius dan memanggil banyak roh angin yang berkumpul dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia menggunakan kekuatan pada Zenmah yang masih mengisi serangannya dan menjatuhkannya bersama dengan api birunya. Setelah pertempuran, Kazuma didekati oleh seorang anak laki-laki yang kami temukan kecewa karena Kazuma tidak dapat mengenalinya. Sebagaimana adanya adik laki-lakinya Ren di dalam hotelnya, Kazuma menjelaskan bahwa dia adalah seorang kontraktor yang membuat keong yang dilacak dengan Dewa Roh Angin, sama seperti pemimpin klan Kanagi yang dibuat dengan Raja Api. Ren mencoba memujuk Kazuma untuk berbaikan dengan klan, tetapi dia mengungkapkan dia telah memutuskan untuk tidak pernah melakukan itu karena mereka pernah membuangnya di malam hari di Hote. Melalui jendela pada saat yang sama, Ayano yang telah melacaknya tersandung di gedung yang runtuh. Kazuma melarikan diri dari jendela meskipun mereka berhasil mendarat. Musuh menunjukkan dirinya dan mulai melawan Kazuma. Saat mereka melawan, Ren meminta bantuan sehingga Kazuma terganggu dan hampir membayarnya dengan nyawanya. Keesokan harinya Kazuma memutuskan untuk mengunjungi keluarga Kanagi. Di pintu masuk dia bertemu dengan beberapa murid yang menuduhnya membunuh rekan mereka. Mereka melakukan serangan bersama padanya. Dia dengan mudah menundukkan api mereka dan menjatuhkan mereka. Dia bertemu dengan Jugo, kepala klan, menjelaskan bagaimana Ran diculik.
Ketika mereka menetap bersama dengan Ayano, Hadir juga mengungkapkan bahwa musuh adalah klan Fuga yang memenangkan Prapal Mantra. Dia menjelaskan bahwa klan Fuga yang telah melayani mereka telah memulai pemberontakan melawan mereka. Selain itu dia menduga bahwa Ren diculik untuk digunakan sebagai pengorbanan untuk menghidupkan kembali Tuhan mereka yang disebut Yama. Di tempat lain kita melihat klan Fuga mempersiapkan Ren untuk membuka segel api khusus yang hanya dia adalah keturunan dari keluarga kepala Kanagi dapat menyentuh. Setelah mendengar ceritanya, Ayano menuntut lokasi klan Fuga sehingga dia bisa menyelamatkan Ren. Namun Jugo mengatakan dia tidak bisa menangani mereka sendirian. Kazuma relawan untuk membantu membuat rencana setengah matang sebelum mereka pergi. Dia memberitahu Jugo untuk membayarnya karena dia tidak melakukan kebaikan apapun untuk keluarga yang membuangnya. Dalam perjalanan ke lokasi, terjadi pertengkaran Ayano dan Kazuma karena mengemudi dengan sembrono. Tetapi dia tetap tenang dan mentolerir emosinya yang pendek. Saat mereka konversi, Kazuma merasakan serangan, sehingga dia dengan cepat melompat dari kendaraan bersama dengan Ayano sebelum dihancurkan. Ketika penguasa mengungkapkan dirinya sebagai musuh, Kazuma mengarahkan Ayano untuk selalu melawannya. Dari jarak dekat pertempuran dimulai antara Mcuin Mayaruya dan Api Ayano. Ketika dia meminta bantuan seperti yang direncanakan semula, Kazuma mengungkapkan dia akan terus maju untuk menyelamatkan saudaranya. Meskipun Ren dibuat untuk membuka segel dan melepaskan Yama sebelum More, Kazuma tiba dia menyelamatkannya sebelum Yama menghabiskan jiwanya. Ketika ditanya mengapa dia memihak klan Kanagi, Kazuma menjawab dengan mengatakan dia dibayar 100 juta yen oleh pemimpin, membuat mereka marah sehingga mereka menyerangnya secara massal. Saat Rue tiba untuk bergabung dalam pertempuran, dia menyerap kekuatan Yama yang disegel dan berubah menjadi makhluk yang lebih kuat. Namun dia mulai menyerang para pengikutnya dengan sembrono. Kemudian pergi ke arah rumah klan Kanagi. Kazuma menemukan Ayano terluka parah dan diracuni dari pertempurannya dengan Ruya. Kazuma menjelaskan bahwa dia berada di ambang kematian, tetapi ada care untuk menyelamatkannya. Meskipun dia menganggapnya percuma eliksir berharganya. Karena dia tidak sadarkan diri, Kazuma memasukkan obat langsung ke mulut Ayano dan menyembuhkannya seketika. Saat dia membangunkan, Kazuma menggodanya menjadi sangat lemah sehingga dia marah dan mencoba untuk menyerangnya. Bersama-sama mereka melacak Ruya yang dirasuki ke dalam hutan dan menyerangnya. Setelah itu, membuka jalan bagi Ayano di tengah hamukan angin Ruya. Kazuma menggunakan kemampuannya untuk memanggil mantra angin yang kuat dari atas untuk menciptakan celah bagi Ayano untuk menyerang. Namun serangannya dihentikan oleh musuh yang kuat. Selanjutnya Kazuma memerintahkan Ayano untuk mengulur waktu untuk mengisi mantra lain. Dia mencoba untuk bertarung tetapi segera dikuasai. Dia bangkit kembali kali ini dengan lebih kuat dan mulai mendorong Ruya ke batasnya. Kazuma tiba dengan mata bersinar biru dan memberitahu Ayano itu adalah tanda kontraknya dengan Dewa Roh. Dengan kekuatannya, dia benar-benar memurnikan kejahatan Ruya ketika memberi Ayano pembukaan yang sempurna untuk menghabisinya. Beberapa hari kemudian Ayano dan Ren serta Kazuma yang ditemani oleh seorang gadis cantik. Ketika dia menemukan rute yang mereka ambil adalah sebuah motel, dia cemburu tapi masih memaksa Ren untuk terus menguntit. Gadis bernama Misil itu membawa Kazuma ke sebuah hotel kumuh yang terisolasi, di mana dia memiliki beberapa tentara bayaran yang menyerangnya. Dengan senjata mereka dengan kejam menghabisi, menggunakan granat frag untuk memastikan kematiannya. Ayano mengungkapkan dan memberitahu, serangan seperti itu tidak dapat membahayakan Kazuma. Saat itu Kazuma menghabisi semua tentara bayarannya, termasuk penembak jitu di atap dalam sekejap. Seorang mata Ayano mengejar dari atap untuk menangkapnya karena pengkhianatan, tetapi dia memilih untuk melawan balik. Ayano mencoba untuk mengambil tindakan menggunakan bilah apinya, tetapi kemudian Kazuma datang dari atas dan menyuruhnya untuk melepaskan Misil. Kazuma pergi kepadanya dan mengizinkannya untuk melampiaskan amarahnya. Karena dia bertanggung jawab atas kematian saudara laki-lakinya, dia terus menyerang sampai dia pingsan. Setelah menghabiskan seluruh energinya untuk serangan sia-sia, ketika dia ditinggalkan sendirian di atap, seorang pria misterius mendekatinya, berjanji untuk mengabulkan keinginannya. Dia memberikan kemampuan aneh kepada Misawa, yang dia gunakan untuk menangkap dan menguras kekuatan hidup.
sejumlah warga sipil tak berdosa. Kemudian Ayano mengunjungi Kazuma di suite hotelnya yang dia berikan padanya, dengan permintaan untuk menyelidiki kasus lebih dari 100 jumlah kematian, yang korbannya adalah wanita muda. Kazuma menerima pekerjaan itu, tetapi menyatakan bahwa dia tidak akan membutuhkan bantuannya, karena dia kemungkinan besar akan menjadi penghalang. Setelah mendengar ini dia keluar dari ruangan dalam kemarahan. Saat pulang dengan teman-temannya, mereka tersesat di daerah terpencil di mana rudal mengelilingi mereka, dengan cairan penguras kekuatan hidupnya, sehingga Ayano mulai menangkis mereka dengan apinya. Namun situasi mereka segera menjadi mengerikan, tanpa tempat untuk melarikan diri. Kazuma yang telah melihat datang untuk membantu. Dalam pertempuran bersama-sama mereka berhasil menghilangkannya. Teknik Kazuma menjelaskan bahwa dia menggunakannya sebagai umpan, dan telah berhasil melacak keberadaan musuh. Dia terbang ke lokasinya meninggalkan Ayano yang kesal di belakang. Dia menemukan nona pelakunya tetapi tidak terlihat terkejut dengan keputusasaannya untuk membalas dendam. Ketika Ayano tiba di tempat kejadian dia segera bergerak untuk menghukum misil. Tetapi Kazuma mencoba untuk menghentikannya. Dia membiarkan amarahnya menguasai dirinya dan sebagai hasilnya Nona Hou berhasil melarikan diri dari pertemuan rudal dengan makhluk yang menyatakan dirinya sebagai seraf. Seraf menyaksikan Souls of the Dead menyelimuti dan bergabung dengan rudal. Di malam hari seorang inspektur bernama Takabana Kirika membantu keluarga misil menemukan keberadaannya. Sementara yang lain bersiap untuk melakukan operasi. Ayano mengungkapkan tugasnya adalah menghentikan Kazuma dari mengganggu eksekusi rudal. Misil gereja keluar untuk menghadapi ayah dan kerabatnya. Namun dia menyatakan kekecewaannya kepada Kazuma atau Ayano bukan bagian dari kelompok yang dimaksudkan untuk membunuhnya. Sementara Ayano bersiap untuk menghentikan Kazuma yang sedang dalam perjalanan untuk mengganggu dia menyerang di udara dengan beberapa rentetan serangan api sebelum memanggil pedangnya. Meskipun dia mengalahkannya dia membantunya sebelum dia jatuh ke kematiannya. Kazuma terus mengulur-ulur waktu dengan melibatkan Ren. Tetapi Kauma menjelaskan bahwa dia salah menempatkan prioritasnya. Saat itu ada ledakan besar dari gereja. Ketika mereka tiba misil telah membantai anggota keluarganya. Untuk melakukan balas dendamnya misil mulai menyerang Kazuma. Namun kekuatan dia bekerja begitu sulit untuk mendapatkan tidak mempengaruhi dia. Misil seraf mengacu pada tekniknya. Mengungkapkan dirinya jadi dia memohon. Bimbingannya Tenshi kemudian mengungkapkan. Dia hanya menipunya dan bahwa dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Kazuma. Setelah mengetahui dia digunakan sebagai bidak dengan teknik, dengan rasa bersalah dan pingsan. Ketika Ayano mencoba untuk pergi membantunya, mereka ditolak oleh energi yang kuat. Tenshi mulai menyerap rudal. Kekuatan hidup yang gagal digunakan dan menjadikannya miliknya. Seperti yang direncanakan semula. Dia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Michael Harley, dan bersumpah untuk mengalahkan Kazuma. Nama bintang kebijaksanaan. Dia mengubah Misao menjadi naga bernama Filtra dan bergabung dengannya untuk melawan Kazuma. Ayano menghadapkan naga dengan apinya tetapi itu beregenerasi. Dengan cepat dia melanjutkan serangannya. Tetapi terus beregenerasi dia terus bertarung dengan ceroboh. Sehingga dia diserang. Namun Kazuma menyelamatkannya tepat waktu. Karena menyelamatkannya Kazuma mengalami luka parah di perutnya. Saat berlari dan Ayano mencoba menghadapi naga Kazuma menyiapkan serangan angin terkuatnya. Dia kembali bersiap dan membantu Ayano memajukan apinya ke sinan biru. Dia meluncurkannya di atas naga di mana dia mengalahkannya dengan satu serangan pedangnya yang menyala. Beberapa hari kemudian Ayano menerima misi dari ayahnya untuk merawat hantu yang menakut-nakuti orang di sekolahnya. Dia juga mendapatkan pengawal untuknya meskipun dia menentangnya. Kazuma muncul untuk melapor sebagai pengawal barunya, sehingga dia semakin ketakutan. Ketika mereka sampai di sekolah, Kazuma menyatakan bahwa dia tidak akan ikut campur kecuali hidupnya dalam bahaya. Ketika dia melihat Smack Russell dia bergerak untuk menembak secara membabi buta, sehingga Kazuma membuatnya rindu. Ternyata dia sedang dibuntuti oleh Nanase dan Yukari. Saat menyelidiki di dalam gedung, Kazuma merasakan adanya sesuatu jadi dia mengirimkan mantra ke arahnya. Namun mantra anginnya dikembalikan kepada mereka. Akhirnya meledakkan rok wanita yang dia takuti pada Kazuma yang menatap sehingga hantu berhasil melarikan diri dari mereka. Hantu menyerang Ayano dari belakang. Setelah itu dia memperingatkan kelompok untuk meninggalkan tempat.
Ayano kemudian menyerangnya, sehingga melarikan diri lebih jauh ke dalam. Dia mencoba mengejarnya tetapi Kazuma menghentikannya. Dia menjelaskan bahwa hantu itu menyembunyikan sesuatu, dan dia ingin itu untuk memimpin mereka jauh-jauh sebelum membunuhnya. Anti kelompok itu melacak hantu ke halaman belakang, hanya untuk mengerjai Ayano dengan ember. Dia mencapai batasnya dan mulai melepaskan hantu itu. Setelah beberapa saat Kazuma memutuskan untuk campur tangan. Jadi dia menangkapnya dengan penghalang angin. Mereka segera menemukan hantu itu adalah peri yang memperkenalkan dirinya. Sebagai tanda dia menjelaskan dia mencoba untuk mencegah antar manusia mengotak-atik pekerjaan mereka di pohon ceri. Dia menjelaskan bahwa dia dan sesama peri mencoba untuk mengabulkan keinginan seorang lelaki tua yang ingin pohon ceri mekar sekali lagi. Setelah mereka membuat pohon mekar yang mereka tinggalkan. Setelah menyelesaikan tugas mereka. Saat makan malam dengan Ayano di restoran, Kazuma dipanggil oleh peri jadi dia pergi untuk menemuinya di luar. Tiana mengungkapkan dirinya dan meminta bantuan dari Kazuma. Dia memintanya untuk menyelamatkan klan peri dengan membantu mereka mengambil harta karun yang dicuri dari mereka. Ketika dia meminta pembayaran, dia menganggap dia akan membantu mereka karena mereka adalah bagian dari suku angin. Namun Kazuma mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki kewajiban untuk membantu mereka. Untuk memujuknya dia menjanjikannya bongkahan emas dan permata sebagai pembayaran, yang dia terima dengan syarat bahwa dia diberikan setengah dari apa yang mereka miliki. Sementara di paket Ren terlihat bermain dengan seorang gadis bernama Ayumi. Saat itu beberapa pria berjas datang dan mendorong Ren ke samping sebelum menangkapnya. Saat dia menyadari bahwa mereka berencana untuk menyerangnya, dia membelanya dengan menghadapi orang-orang tanpa senjata, yang segera mereka hasilkan dengan menggunakan senjata mereka. Sehingga Gelatik melelahkan senjatanya, memperkenalkan dirinya sebagai perapal mantra dari klan Kanagi. Pemimpin kelompok tersebut mengungkapkan bahwa mereka bekerja untuk keluarga Tuabuki, dan menyarankan Ren untuk minggir agar dia tidak memicu perseteruan antara keluarga mereka. Ren menjadi ragu untuk melindungi Ayumi, tetapi dia akhirnya melakukannya dan membuat pria itu mundur karena takut. Di tempat lain Tiana mengungkapkan bahwa harta yang dia coba ambil untuk Pixies dicuri oleh keluarga Tsuabuki. Informasi ini sangat menarik bagi Kazuma karena dia telah menunggu kesempatan untuk menghancurkan keluarga yang diketahui mengendalikan sihir bumi. Di rumah keluarga Tsuabuki, kita melihat putri pemimpin bernama Mayumi memarahi asistennya karena tidak dapat menangani sewa. Saat menyelidiki mansion, Kazuma ditarik dengan teknik dari seorang wanita bernama Kiraha. Dia mendarat di dalam gedung dan diserang oleh anggota yang terkejut bahwa dia adalah perapal mantra angin. Dia menipu mereka untuk percaya bahwa itu adalah harta yang diambil Ren dan melarikan diri. Saat mereka bingung di kereta, Ayumi mengungkapkan kepada Ren bahwa dia berencana untuk kembali ke keluarga Tsubuki. Setelah dia melihat lautan bersamanya, Tiana bertanya, mengapa ada ketegangan dalam keluarga Tsuabuki? Sehingga Kazuma menjelaskan bahwa mereka seharusnya melakukan ritual yang disebut Tasai ketika Gunung Fuji meletus, menyebabkan bencana tak terkendali 300 tahun yang lalu. Pemimpin Tsuabuki memperoleh kekuatan penguasa bumi dan menyegel gunung berapi dengan mengorbankan nyawanya. Sejak keluarga itu melakukan Tasai untuk menyegel kembali gunung berapi setiap 30 tahun dengan memaksa ahli waris keluarga menyerahkan nyawanya. Aimi menjelaskan bahwa dia adalah pengorbanan untuk Tasai. Jadi dia ingin melihat lautan sebelum dia kembali. Untuk melakukan tugasnya mereka mulai membuat kenangan di pantai. Tapi waktu yang menyenangkan segera berakhir. Saat Mayumi tiba, Ves untuk menjemputnya. Dia diperlakukan kasar oleh saudara perempuannya dan ajudannya disebut Yuji. Yuji bertindak terlalu jauh dengan omelannya, sehingga mengalami ketakutan sekali lagi. Jadi Yui bergerak untuk menantang berlari di pantai. Saat pertarungan dimulai, Ren tidak punya pilihan selain bermain bertahan karena Yuji memiliki keunggulan area. Saat itu Mami mengungkapkan kepada Ren bahwa Ayumi bukanlah manusia, melainkan kloning yang dibuat dari dirinya sendiri untuk dijadikan sebagai pengorbanan bagi Tasai. Tanpa gangguan lagi ketika mereka turun dari kendaraan, di rumah Tiana dan Kazuma menemukan bahwa harta itu ditanamkan ke Ayumi alih-alih mengambil telurnya. Pada saat itu Kazuma mengungkapkan dia akan menunggu sampai keesokan harinya untuk merusak rencana mereka sebelum ritual nanti.
Kira membawa Yuji ke sebuah ruangan di mana dia menemukan Mayumi dan Ayumi disegel dalam kristal. Untuk persiapan Tasai, dia memberitahunya bahwa meskipun Mayumi tidak seharusnya mati di dalam dirinya, dia mungkin akan melakukannya jika ritual terputus. Di tempat lain di mansion Suabuki, Kira terlihat berbicara dengan ayahnya yang dia ubah menjadi batu, karena mencoba menghentikan konspirasi jahatnya. Sebelum upacara Ayano masuk ke mansion untuk bertemu dengan Ayumi, mereka tidak diizinkan masuk sehingga mengakibatkan kekerasan. Namun mereka terhalang oleh golem batu raksasa. Ketika Ayano menyerangnya, apinya tidak berpengaruh. Ketika Ayano menyerang dengan pedang api, usahanya terbukti sia-sia dan dia terlempar. Ren segera menemukan golem sebagai Yuji. Jadi dia bertanya apa yang terjadi padanya. Menjelaskan bahwa dia mengurutkan kekuatan yang diperlukan untuk melindungi nyawa Mayumi, dengan memastikan Tasai tidak terganggu. Ren mencoba berunding dengannya, tapi kata-kata hanya membuatnya sangat cemas. Dia memutuskan untuk menghancurkan Ren. Namun golem Yuji diiris menjadi potongan-potongan, dan Ren diselamatkan tepat waktu oleh Kazuma. Namun golem mulai beregenerasi dan menggabungkan bagian-bagian tubuhnya lagi. Ren mencoba berunding dengan Yuji, tetapi dia melakukan kekerasan ini membuat Ren mengirim mantra ke arahnya. Dan pada saat yang sama Kazuma melindunginya dari mantra attack. Ren mulai membakar golem tanpa henti sampai dimurnikan, meninggalkan Yuji hidup-hidup di reruntuhan. Setelah itu mereka diserang oleh Kira, yang ahli dalam manipulasi gravitasi. Dia menambahkan bahwa dia tidak seharusnya memiliki keterampilan seperti perapal mantra bumi, jadi itu pasti hasil dari ritual gunung yang disegel. Sebelum pertempuran, Kazuma menggunakan kemenangannya untuk mengangkut Ren ke mansion ke lokasi Ayumi ditahan saat itu. Pengawalnya mencoba untuk menghadapinya. Dia mengungkapkan bahwa dia baru saja mengalahkan Yuji, sehingga mereka melarikan diri ketakutan. Di luar Ayano melawan Kira, di gua Kazuma juga menyelamatkan Mayumi dari kristal, dan akibatnya tempat itu mulai runtuh. Kazuma kemudian membuat jalan ke atas untuk keluar. Dia bergabung dengan pertarungan. Ayano yang kesal meninggalkannya sebagai umpan lagi. Kazuma mengungkapkan bahwa Kira tidak berencana untuk menyegel gunung, tetapi malah ingin mendapatkan kekuatannya untuk dirinya sendiri. Tidak punya pilihan karena dia dilahirkan tanpa kemampuan untuk mengendalikan bumi. Segera Kazuma membuatnya menyadari bahwa dia telah digunakan sebagai pion untuk kebangkitan raksasa. Tanpa sepengetahuannya saat kekuatan raksasa dilepaskan untuk mengungkap monster lava, yang dikenal sebagai Xenon. Pada saat Xenon yang awalnya dimilikinya bersama saudara kandung, mulai melawan monster itu. Tetapi serangan mereka tidak berpengaruh. Namun ketika menyerang, kisaran kerusakan yang disebabkannya membuat semua orang merinding. Sementara di Jalan Buntu, Karu tiba-tiba muncul di medan perang. Dengan kemampuan untuk mengendalikan bumi, dia menghadapi Xenon dan membayar mahal dengan nyawanya dalam sekejap. Saat mereka melanjutkan pertempuran tanpa hasil, Yumi mulai merasakan amukan Xenon ditundukkan untuk sementara waktu. Kazuma memanggil kekuatan yang dia gunakan untuk mengangkat Xenon menjauh dari penghalang energinya. Sementara Ayano dan Ren menggabungkan api mereka untuk membuat lubang di kulit kerasnya. Kazuma menyelesaikannya dengan serangan angin yang menyebabkannya meledak dari dalam. Setelah pertempuran, Ren pergi untuk merawat Ayano, yang menggunakan terlalu banyak kekuatan selama pertarungan. Dia memberitahu Ren untuk tidak sedih karena dia bisa memiliki kehidupan yang terpenuhi berkat dia. Segera setelah dia mulai berubah menjadi debu meninggalkan telur Pixie yang dicuri oleh Tsuwabuki. Jika kalian ingin saya mereview season kedua, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe jika kamu menikmati. Dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video lain. Sampai nanti guys. See you.